Bapak lanjutkan. Terakhir nomor 20. Tapi nomor 10 kemarin tidak ada jawabannya ya. Sebenarnya ada jawabannya. Cuma kemarin Bapak langsung angka sederhananya. Ini kan saya bahas ternyata ada jawabannya. Nomor 10 ya. Jadi yang pertama U-nya adalah X. U aksennya adalah 1. V sama dengan X min 1. V aksennya adalah 1. Turunan pertamanya adalah U aksen V min UV aksen. 1 min U punya X V aksennya adalah 1 per ya X min 1 kuadrat. Rumusnya ya. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Berarti ini saya kuadrat. Ini jadinya X min 1 min X per X min 1 kuadrat. Jadi F aksen X itu sama dengan min 1 per X min 1 kuadrat. Nah sekarang U-nya, ini U-nya adalah min 1. Berarti U aksen 0. V, V-nya adalah X min 1 kuadrat. V aksennya adalah 2 kurung X min 1 ya. Pangkatnya berkurang jadi 1. Turunan X min 1 1. Jadi V aksennya adalah 2 kurung X min 1. Nah, turunan keduanya adalah U aksen kuadrat. U aksennya adalah 0 kali V itu X min 1 kuadrat. Min U, U-nya adalah min 1. V aksennya adalah 2 kurang X min 1 per V kuadrat itu X min 1 kuadrat dikuadratin lagi. Ini 0 ya. Ini min kali min plus 2 X min 1 per X min 1 pangkat 4. Jadi 2 kurung X min 1 per X min 1 pangkat 4. Nah, kemarin Bapak jawabannya seperti ini. Yang kemarin itu, ini kan saya coret. Ya, ini saya coret. Kemarin jawabannya ini 2 per X min 1 pangkat 3. Kemarin jawabannya seperti ini. Nah, kalau ini tidak dicoret, ya, kalau tidak dicoret, saya tulis ulang. 2 kurung X min 1 per X min 4 kuadrat. Jadinya 2X min 2 per X min 4 kuadrat. Nah, ini baru ada jawabannya. Jawabannya A. Kalau tidak dicoret. Kalau dicoret, kemarin Bapak jawabannya ini. Dua-duanya benar. Tapi yang paling sederhana itu yang ini. Yang paling sederhana itu yang kemarin. Ini yang paling sederhana. Karena kecoret satu variabel. Ya. Yang paling benar sebenarnya ini. Cuma kita mengikuti pilihan ganda. Jadi tidak perlu dicoret. Jawabannya A. Jadi ini saya kasih dua jawaban ya. Versi yang kemarin. Ini yang paling sederhana. Ini versi sesuai pilihan ganda A. Screenshot dulu. Kalau sudah di screenshot, Bapak lanjut soal nomor 21 karena 20 sudah ya. Terakhir kan 20, sekarang 21. Jadi screenshot ya lanjut ya. Diketahui fx stasioner. Stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Jadi kita tulis dulu f x 42 plus 63x min 90. F aksen x diturunkan. Diturunkan jadi 3x 42 min 30x plus 63x 63. Stasioner seperti itu. Jadi 3x kuadrat min 30x plus 63 sama dengan 0. Kita bagi 3. Jadi x kuadrat min 10x plus 21 sama dengan 0. Faktorin. X ini min 7, min 3 dengan 3. Jawabannya D, screenshot dulu nomor 21. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya, nomor 22. Diketahui fx sekian untuk batasnya 0 sampai 2pi stasioner. Stasioner itu, ya kalimat stasioner, itu f aksen x sama dengan 0. Jadi kita cari dulu fx-nya, itu sin. X min pi per 3. Turunan sin itu cos. Cos X min pi per 3. Turunan X itu 1. Jadi F aksen X sama dengan 0. Ya, ini kali 1 kan tidak berubah ya. Pi per 3 sama dengan 0.
Ya. Jadi kali satu cos kalikan satu ya tetap cos. Nah, cos yang nilainya nol itu cos 90. Jadi cos X min pi per 3. Cos yang nilainya nol itu cos 90 itu pi per 2. Berarti ini sebagai X, ini sebagai alfa. Rumusnya ada dua. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 2pi. Ya, X-nya adalah X min pi per 3 sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi. Dipindah ke kanan, jadi X sama dengan pi per 2 ditambah pi per 3 ditambah K kali 2pi. Ini kalau dijumlahkan penyebutnya 6, jadinya langsung ya, ini jadinya 5 per 6 pi. Jadi ini 3 per 2 pi ditambah 2 per 3 pi, jadinya 5 per 6 pi plus K kali 2 pi. Langsung ini. Pi per 2 ditambah pi per 3 itu jadinya 5 per 6 pi. Nah, udah ketemu sini, kalau K-nya 0, X-nya adalah 5 per 6 pi. Kalau K-nya 1, itu X-nya melebihi dari 2 pi karena batasnya sampai 2 pi. Jadi X-nya ini tidak memenuhi karena lebih dari 2 pi. 1, 2 pi tambah 5 per 6 pi berarti lebih dari 2 pi. Berarti cuma 5 per 6 pi. Sekarang rumus cos itu X sama dengan yang kedua, X sama dengan min alpha plus K kali 2 pi. Jadi X-nya itu X min pi per 3 sama dengan pi per 2 plus K kali 2 pi. Ya. Jadi ini pindah ke kanan, X sama dengan pi per 3 ditambah pi per 2. Sorry, ini min ya, ini min. Min alpha. Jadi ini min tambah K 2pi. Jadi X sama dengan, ini penyebutnya kan 6. 6, ini jadinya 2pi min 3pi plus K kali 2pi. Jadi X-nya ini min 1/6pi plus K kali 2pi. Kalau K-nya 0, itu dapatnya X-nya adalah min 1/6pi. Salah, nggak memenuhi. Karena batasnya dari 0, bukan min. Kalau K-nya 1, ya, X-nya adalah min 1/6pi ditambah K-nya 1 kali 2pi berarti 2pi. Samakan penyebut min 1/6pi, ini plus 12/6pi. Jadi K-nya untuk X-nya ini dapatnya adalah 11/6pi. Jadi ini yang memenuhi. Kalau K-nya 2 sudah nggak bisa lagi. Sehingga jawabannya adalah 5 per 6pi sama 11 per 6pi. 5 per 6pi dan 11 per 6pi. Jawabannya D. Screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Udah di screenshot ya, lanjut nomor 23. Garis G menyinggung fungsi fx sekian di titik P jika berabsis min 2. Absis itu x, x-nya min 2. Berarti fx itu sama dengan plus 3x min 1. Kita cari gradien. Gradien itu sama dengan turunan pertamanya. Ini diturunkan 3x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, masukkan x-nya adalah berabsis min 2. Sehingga gradiennya sama dengan 3 kali min 2 kuadrat tambah 4 kali min 2 tambah 3. Jadi gradiennya ini 4 kali 12 min 8 tambah 3. Jadi gradiennya ini 15 kurangi 8, 7. Gradiennya 7. Nah, kita cari Y-nya. Ya, dari sini. Ini kan Y sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 3X min 1. Ya. Kalau X-nya tadi min 2, kita cari Y-nya. Min 2 pangkat 3 ditambah 2 kali min 2 pangkat 2 ditambah 3 kali min 2 min 1. Berarti Y-nya ini min 6 min 1. Berarti Y-nya adalah minus 7. Berarti koordinatnya ini min 2, min 7. Ya, X-nya min 2, Y-nya min 7. Jadi persamaan garisnya, gradiennya 7 melewati titik min 2, min 7. Ini X1, Y1. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kurung X min X1. Y min Y1, Y1-nya min, min ketemu min plus 7. Gradiennya 7, X min X1, X1-nya min, min ketemu min plus 2. Ya, jadi ini Y plus 7 sama dengan 7X plus 14. Jadi Y sama dengan 7X plus 14 dikurangi 7. Jadi Y sama dengan 7X plus 7. Oke, silahkan di screenshot dulu.
Kalau udah di screenshot, kita lanjut soal nomor 24. Ya, ya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Fungsi fx, fungsinya naik. Kalau naik itu turunan pertama lebih dari nol. Naik, fungsi naik. Jadi kita plus 24x pangkat 2 plus 72x min 15. Turunan pertamanya adalah ini 6x kuadrat plus 48x plus 72. Nah, ini fungsinya naik, jadi f aksen x lebih dari nol. Jadi 6x kuadrat dari nol, kita bagi, ya, kita bagi 6, ya, bagi 6. Jadi x kuadrat plus 8x plus 12 lebih dari nol. Kita buat pembuat nolnya dulu, kita faktorkan, ya. X ini dapatnya 6 dan 2 plus plus. Kita buat pembuat nol dulu, x sama dengan minus 6 atau x sama dengan minus 2. Terus kita buat grafiknya, ini minus 6, ini minus 2. Karena ini hasil akhirnya x-nya ini positif, berarti ini positif dari sini dulu positif. X kuadratnya positif, selang-seling positif, negatif, positif. Nah, ini tandanya lebih. Kalau tandanya lebih itu cari yang positif. Berarti ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan karena lebih. Jadi dari min 2. Jawabannya ini. Silahkan di screenshot dulu. Udah di screenshot, kita lanjut soal nomor 25. Fungsi turun, berarti turunan pertama kurang dari 0. Di fx sama dengan x pangkat 3 min 3 x pangkat 2 min 45x plus 3 kuadrat min 6x min 45. Berarti f aksen x kurang dari 0. Berarti 3x kuadrat min 6x min 45 itu kurang dari 0. Kita bagi 3. Jadi x kuadrat min 2x min 15 kurang dari 0. Kita faktorkan pembuat nolnya. Ya, 5 sama 3 min ini plus. Di x sama dengan 5 atau x sama dengan min 3. Terus kita buat, ya, diagramnya. Ini min 3, ini 5. Di sini x kuadratnya positif, berarti ini taruh di sini positif. Selang-seling positif, negatif, positif. Ini tanda kurang, kurang itu cari negatif. Berarti negatif itu ini. Berarti x di antara min 3 sampai 5. X di antara min 3 sampai 5. B, screenshot dulu. Kalau udah di screenshot, kita lanjut soal nomor 26. Persamaan garis normal kurva. Ya, fx sama dengan 3x pangkat 3 min 3x plus 2. Di sini titik x-nya adalah saat pertama. Ini diturunkan. 3 kali 3, 9. 9x kuadrat min 3. Ya. Nah, sekarang kalau x-nya 1, gradiennya berapa? 9 kali 1 kuadrat min 3. Jadi gradiennya 6. Nah, ini garis normal. Kalau ada garis normal seperti ini, nanti ada syarat tegak lurus. Syarat tegak lurus. Ya, syarat tegak lurus. Nah, ini sebagai M1-nya. Masuk ke sini. Jadi 6 dikali M2 sama dengan min 1. Jadi M2-nya adalah min 1/6. Simpan dulu ini. Ya. Terus kita cari Y-nya ini. Fx-nya ini sebagai Y sama dengan 3x pangkat X-nya 1. X-nya 1 berarti Y-nya 3 kali 1 pangkat 3 min 3 kali 1 tambah 2. Berarti ini 3 min 3 plus 2, Y-nya adalah 2. 2. Nah, persamaan garisnya itu M-nya dipakai M-nya M2 ya, min 1/6, kemudian 1. Jadi rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. M-nya M2 ya. Min 1/6 kali X min X1-nya adalah 1. Jadi Y min 2 sama dengan min 1/6 X plus 1/6.
Nah, ini supaya penyebutnya hilang saya kali 6. Jadi 6Y min 12 sama dengan min X plus 1. Terus kumpulin ya, ikuti pola jawabannya ke kanan. Jadi 6Y plus X sama dengan 1 plus 12. Jadi X plus 6Y sama dengan 13. Jawabannya B, screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjut soal berikutnya. Soal nomor 27. Sebuah bola besi memuai dengan laju pertambahan. Ini detik waktu. Berarti lihat satuannya. Saya tulis dV per dt. Di volume V 6,4 pi. Ditanya laju pertambahan jari-jari. Jawabannya ini sentimeter per detik. Berarti jari-jari sentimeter detik. Ini berapa? Ya. Karena laju pertambahan jari-jari terhadap waktu sentimeter per detik R-nya adalah 2. R-nya adalah 2. Nah, kita lihat di sini volume bola. Volume bola itu 4 per 3 pi R pangkat 3. Nah, ini sekarang kalau diturunkan terhadap R, ya, V aksennya ini sama dengan dV per dR. Jadi D itu turunan. Jadi diturunkan 3 kali 3 pi R pangkat 2. Jadi pangkat 3-nya turun. Jadi kalikan 3, terus pangkatnya berkurang 1, 2. Jadi ini saya coret. Jadi dV per dR, ya, dV per dR-nya ini sama dengan 4 pi R kuadrat. Yang ditanya dr per dt. Dr per dt itu bisa dari sini dibalik. Ini loh, ini dibalik dr per dv, ya. Biar ini bisa ini sama ini coret, berarti kan dv-nya coret, tinggal dr per dt, kan diminta dr per dt. Nah, dr per dv sendiri, kalau dv per dr adalah 4 pi r kuadrat, berarti kalau 4 pi r kuadrat. Jadi dr per dv-nya ini seperempat pi r kuadrat dikali dv per dt 6,4 pi. Nah, ini coretnya nih. 4 R kuadrat. Ini adalah dr per dt. Nah, di sini R-nya 6,4 per 4, 2 kali 2 pangkat 2. Jadi 6,4 dibagi 16. Jadi dr per dt-nya jawabannya C. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal nomor berikutnya. Bu Hanif ingin buat wadah aksesoris menggunakan selembar kertas tebal pada keempat sudut kertas digambar bentuk X cm. Jadi keempat sudut kertas digambar X cm, selanjutnya persegi itu potong. Jadi gini, ada persegi kayak gini. Ukurannya 20 cm kali 20 cm. Terus di sudutnya itu dipotong sebesar X cm. Jadi ini dipotong. Dipotong segini. Ini dipotong. Ini dipotong. Ini dipotong, terus nanti dilipat, ya. Potongan-potongan ini nanti dilipat membentuk balok dengan tinggi X. Ini X, ini X. Berarti ini ke sini sama 20 min 2X. Berarti panjangnya, jadi nanti panjangnya 20 min 2X. Cuma tingginya adalah X. Nah, kita cari volume. Volume maksimum. Berarti volume maksimum itu turunan pertama adalah 0. Turunan volume sama dengan 0. Jadi volumenya ini 20 min 2X kali T-nya X. Jadi volumenya ini saya tulis 20 min 2X kuadrat. Kan 2 kali ya, kalikan X. Ini kalau dikuadratin, 80X plus 4X kuadrat dikali X. X min 80X kuadrat, ya, plus 4X pangkat 3. Atau volumenya saya tulis gini, 4X pangkat 3 min 800X. Nah, kita cari turunan pertama sama dengan 0, karena kita cari volume maksimum. Kalau diturunkan jadinya 12X pangkat 2 terus sama dengan 0. Ini saya bagi 4. 3X kuadrat min 40X. Jadi ini 3X, ini X. Ya, 10, ini 10, min. Jadi X-nya ini 3X sama dengan 10. X-nya adalah 10 per 3.
Satunya X sama dengan 10. Nah, dicoba tingginya ini kan ada dua jawaban 10 per 3 dan volumenya kan ini. Ya, volumenya ini. Nanti hasilnya maksimum yang mana? Kita masukkan satu dulu yang pertama. X-nya adalah 10. Yang pertama dulu, X-nya adalah 10. Jadi volumenya ini X pangkat 2 ditambah 400X. Ini volume kali 10 pangkat 2 ditambah 400 kali 10. 1000 kali 4, 4000. 100 kali 80 jadi volumenya ini 0. Berarti ini minimum. Karena hasilnya 0. Volumenya 0 ini berarti minimum. Ditanya volume untuk X-nya, yang satu X-nya 10, berarti X-nya adalah 10 per 3. Ini langsung aja ini yang benar. Ini pasti maksimum. Karena tadi kita masukkan X-nya 10, hasilnya 0 volumenya. Berarti itu minimum. Berarti yang X 10 per 3 itu maksimum. Jadi jawabannya 10 per 3. Tapi kita boleh buktikan. Coba dibuktikan. Kali 10 per 3. Buat 3 min 80 tambah 400 kali 10 per 3. Jadi volumenya ini dapatnya 4000 per 3 min 8000 per 3. Per 9, per 27. 3 per 3 itu 27. Ini 9 plus 4000 per 3. 27. Nah, ini yang maksimum. Volume yang memberikan nilai maksimum itu yang ini. X-nya 10 per 3. Silahkan screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Produksi kain batik sepanjang, ya, produksi kain batik sepanjang BX membutuhkan biayanya sekian. Semua kain batik itu dijual dengan harga sekian, jualnya sekian. Panjang kain batik yang diproduksi diperoleh laba maksimum. Nah, laba sama dengan harga jual dikurangi biaya. Jualnya itu pangkat 2. Ini bentar lagi mati nanti sambung kembali ya, dikurangi biayanya sepertiga X pangkat 2 min 10X plus 50X min 2 per 3 X kuadrat min sepertiga X pangkat 2 ditambah 10X min 25. Jadi ini 50X tambah 10X jadi 60X. Min ini 2 per 3 tambah min sepertiga. Nah, supaya laba maksimum turunan pertama harus 0. Kita lagi mati nanti sambung kembali ya. Diturunkan jadinya 60 min 60